Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maidatul Aini, NPM 19108010115, kelas Aquacultur 01. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai hasil praktikum mata kuliah oceanografi, yaitu ada arus, kecerahan, suhu, pH, gelombang, dan salinitas. Nah, ini merupakan salah satu literatur jurnal yang saya pakai. Nah, masuk ke topik bahasan. Ada 6 ya topik bahasanya, meliputi kecepatan arus, kecerahan, suhu, pH, gelombang, dan salinitas. Kecepatan arus. Menurut Widya Stuti 2010, arus merupakan pergerakan massa air secara vertikal dan horizontal sehingga menuju keseimbangannya, atau gerakan air yang sangat luas yang terjadi di seluruh lautan dunia. Alat dan bahannya, karometer konvensional, kompas, stopwatch, bola duga, tali rafia, dan air laut. Pengambilan sampel mengenai kecepatan arus dilakukan dengan metode Lagrange, yaitu melihat jejak pergerakan arus menggunakan pelampung dan pemberat atau bola duga. Bola dihanyutkan mengikuti arus air laut, dilakukan pencatatan waktu dengan stopwatch dan arah arus menggunakan kompas. Lalu dengan mengamati perenggangan tali rafia dan mencatat hasilnya, data yang diperoleh lalu dilakukan analisis secara deskriptif. Ini menurut Anarmita 2015. Nah, ini juga ada gambar current meter. Rumus kecepatan arus, V atau kecepatan arus sama dengan S panjang tali dibagi T atau waktu. Arus mempunyai peran yang sangat penting di perairan karena merupakan media transportasi dalam laut yang selalu bergerak tanpa henti. Menurut Tangke 2016, arus memiliki hubungan dengan suhu dan salinitas, di mana ketiganya dapat mempengaruhi pola persebaran atau distribusi plankton, ruaya maupun keberadaan ikan yang ada di lautan. Kemudian mengenai kecerahan. Kecerahan merupakan sebagian cahaya yang diteruskan ke dalam air yang dinyatakan dengan persen menurut Gufron dan Cordy 2010. Alat dan bahannya, sesi disk konvensional, tali, meteran, dan air laut. Pengambilan data mengenai kecerahan dilakukan dengan metode survei lapang, di mana sesi disk dimasukkan perlahan ke dalam perairan dan dilihat kecerahan air. Lalu diukur panjang tali pada sesi disk terlihat atau remang-remang sampai dengan muncul ke permukaan air atau terlihat nampak kembali. Data yang diperoleh lalu dilakukan metode analisis secara deskriptif. Ini menurut Arizona Mutiara dan kawan-kawan tahun 2014. Nah, di sini juga ada gambar dari sesi disk. Kemudian untuk rumus pengukurannya yaitu bisa dilihat D sama dengan K2 plus K1 dibagi 2. Nah, itu juga ada penjelasannya. Kemudian kecerahan memiliki peran yang sangat penting di perairan, di mana merupakan salah satu faktor penentu kondisi maupun kualitas perairan. Kecerahan dapat mempengaruhi pertumbuhan biota, proses fotosintesis yang terdapat dalam perairan laut, menurut Hamuna Boigo dan kawan-kawan tahun 2018. Nah, kecerahan juga memiliki hubungan dengan suhu dan salinitas, di mana ketiganya dapat mempengaruhi keanekaragaman, jenis biota maupun proses interaksi yang terjadi di dalam lautan. Kemudian suhu. Menurut Latukonsina 2019, suhu merupakan ukuran energi gerakan molekul dalam sirkulasi massa air dan dinyatakan dalam derajat Celcius. Pengambilan data mengenai suhu dilakukan dengan metode survei lapang, yaitu dengan cara mencelupkan 3/4 panjang termometer ke dalam air selama kurang lebih 2-3 menit. Lalu diangkat perlahan dan diamati dengan metode analisis secara deskriptif. Kemudian data dianalisis dengan menggunakan Microsoft Excel dalam bentuk gambar menurut Katmayer 2018. Alat dan bahannya yaitu termometer, tali rafia, dan air laut. Peran suhu dalam perairan yaitu fluktuasi suhu dan perubahan geografis bertindak sebagai faktor penting yang merangsang dan menentukan pengkonsentrasian dan pengelompokan ikan, memengaruhi keberadaan dan penyebaran ikan di perairan. Suhu memiliki hubungan dengan arus, pH, dan salinitas. Suhu dapat mempengaruhi pH karena apabila suhu dalam perairan rendah, maka kadar
CO2 akan meningkat sehingga dapat menurunkan nilai pH air. Apabila suhu rendah, maka salinitas akan meningkat dan mengaruhi pola arus yang terjadi. Keempat faktor tersebut menjadi pengaruh pola persebaran atau distribusi plankton, ruaya maupun keberadaan ikan yang ada di lautan. Nilai suhu salah satunya dipengaruhi oleh arus. Perubahan pola arus yang mendadak dapat menurunkan nilai suhu air. Menurut Pond dan Pickup 1978 dalam PT 2013. Kemudian derajat keasaman atau pH. Pengambilan data mengenai derajat keasaman dilakukan dengan metode survei lapang. pH diukur menggunakan pH meter dengan memasukkan ke dalam air sampel, lalu diamati perubahan warnanya dengan mencocokkan pada kertas lakmus. Lalu dilakukan metode analisis secara deskriptif menurut Katmayer 2018. Alat dan bahannya pH meter, kertas lakmus, air laut, dan tisu. pH memiliki hubungan dengan suhu dan salinitas, di mana ketiganya dapat mempengaruhi kehidupan mikroorganisme seperti plankton, mempengaruhi dominasi dan produktivitas perairan. Menurut Effendi 2003 dalam Kusumawati Ika dan kawan-kawan tahun 2018. Kemudian, gelombang. Menurut Kurniawan 2014, gelombang laut merupakan pergerakan naik dan turunnya air laut dengan arah tegak lurus terhadap permukaan air laut yang membentuk kurva atau grafik sinusoidal. Menurut Katmayer 2018, pengambilan data mengenai gelombang dilakukan dengan metode survei lapang, yaitu dengan mengamati dan mengukur tinggi gelombang, puncak dan lembah menggunakan tongkat skala. Selisih puncak dan lembah itu menghasilkan tinggi gelombang, dan dilakukan metode analisis secara deskriptif. Alat dan bahannya yaitu tongkat skala, stopwatch, air laut. Gelombang dapat mengaruhi kualitas perairan melalui transport nutrien dari dasar maupun permukaan laut. Selain itu, gelombang dapat berfungsi dalam proses difusi gas-gas atmosfer ke perairan menurut Kusumawati, Ika, dan kawan-kawan tahun 2018. Nah, ini juga ada gambar mekanisme mengenai gelombang di lautan. Kemudian salinitas. Salinitas merupakan jumlah berat semua garam yang terlarut dalam 1 liter air. Biasanya dinyatakan dengan satuan ppt. Ini menurut Latukonsina 2019. Alat dan bahannya meliputi refraktometer, salinometer, washing bottle, air sampel, tisu aqueous, dan air laut. Kemudian pengambilan data mengenai salinitas dilakukan dengan metode survei lapang, yaitu dengan mengambil sampel air beberapa tetes dan dimasukkan ke dalam tempat sampel yang akan diamati. Lalu dengan melihat petunjuk batas pengukuran atau nilai salinitasnya. Kemudian data yang diperoleh dilakukan metode analisis secara deskriptif. Menurut Katmayer 2018. Nah, ini juga merupakan gambar dari refraktometer. Menurut Tangke 2016, salinitas mampu mempengaruhi keberadaan dan penyebaran ikan di perairan. Oleh karena salinitas memiliki peran yang sangat penting di perairan. Salinitas juga memiliki hubungan dengan suhu, di mana apabila nilai salinitas tinggi, maka suhu akan rendah, dan sebaliknya. Kedua faktor tersebut dapat mempengaruhi pola persebaran, distribusi plankton, pola keanekaragaman ruaya, maupun keberadaan ikan yang ada di lautan. Kemudian yang terakhir mengenai hubungan antara masing-masing topik. Keenam topik tersebut kecepatan arus, kecerahan, suhu, pH, gelombang, dan salinitas memiliki hubungan yang saling berkaitan. Digunakan sebagai parameter oceanografi, fisik, dan kimia. Parameter oceanografi fisik dalam hal ini meliputi kecepatan arus, kecerahan, suhu, derajat, pH, dan gelombang. Serta parameter oceanografi kimia meliputi salinitas. Ini dapat mengaruhi kondisi dinamika, karakteristik, serta kualitas perairan laut. Selain itu juga menjadi faktor penentu fishing ground maupun tolak ukur yang dapat meningkatkan kelangsungan hidup biota laut dan keanekaragaman di dalamnya. Nah, ini merupakan sumber literatur yang saya gunakan.